Oke, baik teman-teman, ini merupakan PCB yang akan kita gunakan untuk merakit robot line follower. Oke, yang pertama kita akan memasang resistor. Ini merupakan resistor dengan nilai 10 ohm. Yang pertama kita harus menekuk kawatnya agar gampang masuk dalam PCB-nya. Selanjutnya kita masukkan di dalam lubang yang ada sesuai dengan labelnya. Seperti ini teman-teman. Oke, kita lakukan terhadap resistor yang lain juga. Setelah dimasukkan akan seperti ini. Yang kedua yaitu kita akan masukkan resistor dengan nilai 3,3K. Seperti yang awal, kita menekuk dulu agar gampang masuk dalam PCB-nya, dan kita tempatkan pada tempatnya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lakukan juga terhadap yang lain. Oke, baik teman-teman, sudah lengkap untuk yang 3,3K. Selanjutnya kita mengambil resistor dengan nilai 1K. Kita tekuk seperti biasa dan kita masukkan ke dalam tempatnya. Kita lakukan juga terhadap yang lainnya teman-teman. Oke, baik, seperti itu. Selanjutnya kita ambil resistor dengan nilai 51 ohm. Seperti biasa, kita menekuk lagi teman-teman. Oke, setelah ditekuk kita masukkan lagi dalam tempatnya. Kita lakukan juga terhadap 3 yang lainnya teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini. Ini merupakan posisi tiap-tiap resistor teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita solder ya teman-teman. Oke, setelah dimasukkan pasti ada sisa kawat seperti ini teman-teman, dan kita harus menyoldernya. Baik, kita akan menyoldernya dengan hati-hati teman-teman. Usahakan jumlah timah yang disolder tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga PCB-nya tidak kotor dan terlihat lebih rapi. Oke teman-teman, kita solder yang sebelahnya lagi. Baik teman-teman, setelah disolder akan kita potong kawan sisanya menggunakan gunting kuku. Dilakukan dengan perlahan teman-teman agar tidak merusak PCB-nya. Oke teman-teman, setelah digunting terlihat lebih rapi tentunya. Nah, ini merupakan contoh penyolderan untuk semua komponen yang akan kita solder pada PCB robot line follower ini. Oke, selanjutnya setelah kita memasang komponen resistornya, kita akan memasang komponen transistornya teman-teman. Transistor yang digunakan dalam robot ini merupakan jenis S8550, dan untuk pemasangannya kita perhatikan gambar pada PCB-nya teman-teman. Bentuk atasnya sesuai dengan gambar yang ada pada PCB. Oke, selanjutnya kita masukkan. Untuk pemasangan ini tidak boleh terbalik ya teman-teman, karena ini sangat sensitif. Oke, kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita lakukan untuk yang sebelahnya juga teman-teman. Setelah terpasang akan terlihat seperti ini. Perhatikan kembali untuk posisinya sehingga tidak terbalik teman-teman.
Selanjutnya kita memasang komponen kapasitornya teman-teman. Perlu diperhatikan bahwa kaki yang panjang merupakan kutub positif dan yang pendek adalah negatif. Untuk pemasangannya kita perhatikan adanya tanda positif. Untuk kaki yang positif kita tempatkan di situ. Seperti ini posisinya teman-teman. Kita masukkan. Setelah terpasang dia terlihat seperti ini. Kita lakukan juga terhadap yang di sebelahnya teman-teman. Oke, dua kapasitor sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang LED merahnya teman-teman. Perhatikan seperti kapasitor, kaki yang panjang positif dan kaki yang pendek adalah negatif. Perlu diperhatikan di PCB ini terdapat simbol dari LED. Yang di depan ini negatif dan yang belakang adalah yang positif teman-teman. Yang seperti ini posisinya teman-teman. Tidak boleh terbalik karena ini sangat sensitif. Oke, seperti ini. Kita lakukan juga terhadap yang di sebelah teman-teman. Oke, baik, komponen sudah terpasang. Akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan memasang komponen di belakang. Yang pertama kita akan memasang dua buah trim pot. Ini merupakan trim pot teman-teman. Kita akan memasukkannya. Jika sudah terpasang, dia akan tampak seperti ini. Kita lakukan sama untuk di bagian sebelahnya teman-teman. Sudah terpasang dan terlihat seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang switch. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, untuk bagian yang terdapat besinya ini dia akan menghadap ke sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman pemasangannya. Untuk pemasangannya perlu hati-hati teman-teman karena agak sedikit susah untuk memasukkan dalam lubangnya. Oke, sudah terpasang dan akan tampak seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan memasang soket IC. Perlu diperhatikan gambar pada PCB-nya teman-teman. Nah, pada soketnya ini terdapat lekukan. Lekukannya yang terlihat seperti ini teman-teman di bagian depan. Ini kita tidak boleh terbalik karena sangat sensitif. Kita sesuaikan dengan gambar yang ada pada PCB. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita bisa menyolder semua komponen dengan hati-hati sehingga PCB-nya tetap rapi dan tidak rusak teman-teman. Oke, ini bagian belakang PCB-nya teman-teman. Kita akan memasang yang pertama ini ada baut teman-teman. Kita menaruhnya pada lubang ini dan kita kencangkan menggunakan mur teman-teman. Kita pasang. Nah, sudah terpasang teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang bagian ujungnya. Oke, kita lakukan dengan perlahan. Nah, jika sudah terpasang akan terlihat seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang LED teman-teman. Di sini ada LED 2, LED 1 untuk LDR dan juga tempat untuk LDR 1. Oke, sama seperti yang awal, panjang positif, negatif, yang pendek teman-teman. Perlu diperhatikan tanda positifnya. Oke, kita masukkan seperti ini teman-teman. Perlu
perlu kita pastikan untuk LED-nya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang ke bawah juga teman-teman. Kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita akan mencontohkan untuk pemasangan LDR. Nah, ini sensor LDR teman-teman. Nah, kita masukkan tempatnya. Ini tidak ada positif atau negatif, jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk posisinya juga kita perhatikan ya teman-teman, jangan melewati panjang dari baut yang ada, tapi kita paskan dengan posisi yang ada teman-teman, seperti ini. Nah, ini merupakan tampak ketika sudah disolder semuanya teman-teman. Dapat dilihat bahwa LDR posisinya lebih di bawah LED teman-teman, jadi lampu LED agak di atas. Nah, posisinya secara keseluruhan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasang soket baterai teman-teman. Perhatikan pola pada PCB-nya dan juga kita lihat tempat soldernya teman-teman. Jadi kita posisikan kabelnya di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ambil motor DC teman-teman. Nah, terdapat dua buah motor DC yang akan kita gunakan. Kita akan menyolder kabel ini ke kuningan yang ada pada motor DC. Oke, kita sudah siapkan yang sudah disolder teman-teman. Jadi posisi kabelnya seperti ini. Jadi kita solder ke kuningannya. Selanjutnya kita akan menyolder ke papan PCB-nya teman-teman. Kita perhatikan pola penempatan motornya, sesuaikan dengan bentuk yang ada pada motor. Kita tempatkan sesuai dengan pola yang ada. Oke, jadi nanti kalau sudah dipasang akan seperti ini teman-teman. Dan kabelnya akan kita solder terhadap tempat soldernya motor. Perhatikan posisi kabel teman-teman. Untuk bagian kiri dan kanan kita harus samakan. Oke teman-teman, seperti ini posisi kabelnya. Selanjutnya kita solder untuk menyambungkan dengan PCB-nya. Nah, jika sudah disolder akan seperti ini teman-teman. Perhatikan alur kabelnya. Selanjutnya kita pasang. Nah, kabel yang sisa seperti ini teman-teman kita lipat saja agar terlihat lebih rapi dan tidak menghambat pergerakan robot nantinya. Oke, sudah terpasang. Kabel soket baterainya kita solder seperti ini teman-teman. Jadi yang kabel berwarna merah di sisi positifnya dan hitam di negatif. Kita sampai tahap yang terakhir teman-teman untuk pemasangan komponen. Kita akan memasang IC-nya teman-teman. Ini merupakan IC yang akan kita gunakan. Perhatikan terdapat cetakan lengkungan pada bagian depan. Nah, ini harus pada bagian depan ya teman-teman, tidak boleh terbalik. Kita perhatikan lengkungan yang ada pada soket. Oke, kita pasang seperti ini teman-teman, tidak boleh terbalik. Secara perlahan saja. Jika sudah terpasang maka akan tampak seperti ini teman-teman. Oke, ini merupakan tampak keseluruhan dari robot line follower jika sudah kita rakit dengan baik teman-teman. Kita cek lagi untuk memastikan semuanya sudah terpasang dengan benar.
kabel-kabel bisa kita rapikan sehingga tidak menghambat pergerakan robot nantinya. Oke, selanjutnya kita akan memasang roda pada robot line follower ini. Karetnya kita masukkan terhadap rodanya, teman-teman. Seperti ini kita lakukan terhadap roda yang satu lagi. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang pada motor DC yang sudah terpasang pada PCB. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita masukkan yang sebelahnya lagi. Pastikan kencang ya teman-teman sehingga tidak terlepas nantinya. Oke, sudah terpasang teman-teman. Ini merupakan rangkaian lengkap dari robot line follower yang sudah terakit dengan baik, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetes robot ini. Kita menggunakan baterai alkalin dengan ukuran A2. Kita masukkan seperti ini, teman-teman. Kita pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik dan robotnya sudah menyala, teman-teman. Selanjutnya kita mencoba, teman-teman. Oke, robotnya sudah jadi dan dapat running pada jalurnya. Nah, terlihat bahwa robotnya keluar jalur ya teman-teman. Ini kita harus mengatur ulang untuk sensitivitas sensor LDR-nya. Oke, kita akan mengatur trim pot-nya. Untuk pengaturan trim pot, teman-teman bisa mencoba untuk menggerakkan jari di bawah sensor untuk melihat sensitivitas dari sensor tersebut. Oke, kalau dirasa belum terlalu sensitif, teman-teman bisa mengaturnya lagi. Jika dirasa sudah cukup, kita coba running test lagi, teman-teman. Nah, terlihat bahwa robot line follower dapat melewati lintasan yang ada. Ini menandakan bahwa pengaturan sudah sesuai, teman-teman. Nah, jadi pengaturan sensitivitas ini sangat menentukan robot tersebut dapat melewati jalur yang ada atau tidak.